Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa azalal gummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat musalla Baitur Rahim yang dirahmati dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami, dan wabil khusus DKM Musalla Baitur Rahim, tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua beserta zurriyah keturunan-keturunan kita semua mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas sirah, ya, sejarah kehidupan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ini sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Syuja'i, ya, bahwasanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah saudara sepupu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas ini kalangan generasi muda namanya, ya. Nah, beliau lahir, Abdullah ibnu Abbas ini salasanah, ya, disebutkan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinatul Munawwarah, ya. Jadi tinggal 3 tahun Rasulullah mau hijrah ke Madinah, ini Abdullah ibnu Abbas lahir. Ya. Nah, di mana Abdullah ibnu Abbas ketika dilahirkan para jamaah, ya,
bahwasannya karena dia adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kemuliaan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah ibnu Abbas ini. Ya. Sehingga ya, di antara kemuliaan keutamaannya adalah beliau ini selalu mulazamah, ya, selalu mendampingi Rasulullah, ya, dia selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus Abdullah ibnu Abbas ini adalah beliau itu qillatun naum, ya, qillatul manam, sedikit tidurnya. Ada dua jalan yang harus kita tempuh para jamaah agar kita mendapatkan ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas yang bisa kita tiru para jamaah. Apa jalan yang pertama? Riyadhah. Ini riyadhah. Ya. Lalu jalan yang kedua adalah hendaknya kita memiliki sifat wara'. Dua ini. Jadi jalan menuju Allah pertama riyadhah. Ya. Kalau riyadhah itu bahasa Arab maknanya latihan. Itu maknanya ya. Apa riyadhah yang kita lakukan? Riyadhah yang kita lakukan ya. Pertama, riyadhahnya adalah qillatul manam, sedikit tidur. Jadi kita puasa ngomong para jamaah ya. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini kalau tidak terlalu penting, beliau diam. Abdullah ibnu Abbas ini disebutkan dia dengan dua gelar. Hibrul ummah, tintanya umat Rasulullah. Itu gelarnya Abdullah ibnu Abbas. Saking luasnya ilmunya, ya, sehingga disebut dia hibrul ummah, tintanya umat. Lalu diantaranya yang kedua gelarnya adalah terjemul Quran, dia penterjemah Al-Quran yang unggul. Kenapa disebut dia penterjemah Al-Quran? Ya, ini gelar yang diberikan oleh Abdullah, yang didapat oleh Abdullah ibnu Abbas ini. Ya, pernah didoakan dia oleh Rasulullah dan selalu didoakan. Kemana dia ikut Rasulullah? Ya, nanti ada pesan Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, kita ambil dalam hadis, dalam kitab hadis Arba'in ada dia. Rasulullah langsung berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ini doanya para jamaah, selalu dipegang kepalanya Abdullah ibnu Abbas oleh Rasulullah. Apa itu? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu tafsir wa ta'wil. Ya, semua aktivitas ini kan dua kekuatan dalam diri kita. Ada syaitan selalu ikut bersama kita, ada malaikat. Ada syaitan, ada malaikat ikut kepada kita sehari semalam. Ayo banyakkan mana malaikat sama syaitan ngikutin kita. Kalau kita masuk kamar kecil, kita kelihatan aurat kita, malaikat nyingkir, syaitan ikut. Kita sholat, malaikat ikut, syaitan ikut. Ya, kita kajian, malaikat ikut, syaitan ikut, tergantung mana yang menang. Makanya Nabi ngasih kita para jamaah baca doa. Lahirlah doa-doa yang dikasih kita oleh Rasulullah. Doa ya zikir kita di pagi hari. Tujuannya apa? Supaya sepanjang hari Allah jaga kita. Masuk kita di petang hari, ya kita baca ba'da asar. Nggak bisa ba'da asar, ba'da maghrib. Nggak bisa nggak sempat ba'da maghrib, ba'da isya. Baca zikir di petang hari, di malam hari. Tujuannya apa? Supaya sepanjang malam Allah jaga kita. Kan ada zikir wirid, makanya ada dua kan, zikir dan wirid. Apa bedanya ikhwan dan khawat? Zikir dan wirid itu sama-sama amalan. Tapi ada yang terikat oleh waktu, ada yang tidak terikat oleh waktu. Amalan yang terikat, ya, amalan yang tidak terikat oleh waktu itu namanya zikir. Kita ngelihat dia orang nikmat, alhamdulillah. Kita ngelihat suatu masya Allah, itu kan zikir, mengingat Allah. Kapanpun, ya tidak terikat dengan waktu. Ya,
Mau baca Al-Quran ba'da subuh, ba'da maghrib, ya, ba'da asar, silakan. Itu zikir, amalan yang tidak terikat oleh waktu. Ada amalan yang terikat dengan waktu, itu namanya wirid dalam Islam. Hanya istilah. Ada enggak amalan yang terikat oleh waktu? Ada, yang Rasulullah menyebutkan zikir di pagi hari kan, wiridan kita di malam hari, ya. Atau siapa yang baca surah Al-Kahfi di pada malam Jumat, atau kalau enggak sempat malam Jumatnya pada hari Jumatnya, ya. Itu namanya karena wirid, ya. Ada zikir, ada wirid. Zikir dan wirid itu artinya amalan yang terikat oleh waktu dan yang tidak terikat oleh waktu. Ibu, bapak, ya, kalau ada putranya, putri kita, cucu kita nih, mohon maaf, buka bajunya, pegang kepalanya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu tafsir wa ta'wil. Sering-sering megang kepala anak kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, sehingga Abdullah ibnu Abbas memiliki gelar yaitu hifrul ummah, ya, tintanya umat Rasulullah. Saking luasnya ilmunya. Dan juga gelar daripada Abdullah ibnu Abbas adalah dia adalah tarjamul Quran, dia penterjemah Al-Quran. Makanya kalau dibuka kitab misalnya tafsir Ibnu Katsir, qala Abdullah ibnu Abbas, qala Abdullah ibnu Abbas. Pertama, riyadhah yang kita lakukan dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Beliau ini, Abdullah ibnu Abbas ini, qillatul manam, sedikit tidur. Bahkan sedikit tidur ini kan para jamaah, ya, disebutkan oleh Rasulullah bagaimana kondisi Rasulullah yang diikuti oleh Abdullah bin Abbas, ya. Ini dalam hadis, ya, satu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan dari para para orang-orang yang salihin, bisa dilihat nanti di dalam surah yang ke-51 ayat 17-18. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi surat yang ke-51 ayat 17-18. Kanu, mereka, orang-orang yang salihin itu, qalil, makna qalil itu kan sedikit. Kanu qalilam minal lail, pada waktu malam itu yahjaun, sedikit sekali tidur. Ini kebiasaan mereka. Dalam Al-Quran Allah lukiskan surat yang ke-51 ayat 17-18, kanu qalilan, sedikit mereka itu, sedikit qalil. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ya. Mereka itu para ulama salafus orang-orang yang soleh yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan waktu hampir menjelang subuh itu mereka itu beristighfar. Ashar, sahur, ya. Jadi amalan mereka itu kalau mungkin ya sekitar 20 atau 30 menit lah sebelum azan subuh dikumandangkan, wiridnya satu mereka tuh, istighfar. Baca tuh istighfarnya Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau baca istighfarnya Nabi Adam misalnya, ya. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana habla, ya, Rabbana zalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan. Kita mau pakai istighfar mana silahkan, minimal astaghfirullahaladzim, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis qudsi di sini para jamaah, ya ibna Adam, kaifat azma'u fi injila'il qalbi maqasid naum, ya. Wahai anak Adam, di sini disebutkan, ya, bahwasannya, ya, bagaimana bisa mengharapkan hati yang tenang dengan banyaknya tidur. Jadi engkau akan mendapatkan, ya, wa talub nur qalbika fi qillatin naum. Cari, ya, yang namanya cahaya hati itu fi qillatin naum. Rasul nyuruh kita sedikitnya tidur akan memberikan cahaya ke dalam hati. Ya.
Nah, ini yang pertama yang dilakukan oleh Abdullah, kalau apa namanya yang kita lakukan kalau mau menuju Allah Subhanahu wa taala, riyadhah. Riyadhah pertama kita lakukan qillatul manam, dikit tidur. Ya. Lalu yang kedua qillatul kalam, dikit ngomong. Maka kita pun para jamaah awali dengan Rabbi syrahli sadri. Ya, supaya diberikan kelancaran, jangan keseleo. Gampang kan sekarang itu. Sebanyak ngomong besar kemungkinan akan keliru. Ya, banyak salah. Ya. Akan tapi qillatul kalam, sedikit berbicara. Ini riyadhah kita yang kedua. Ya, coba biasakan 40 misalnya ya. Kenapa sih angka 40 ini? Coba nanti akan ada pengkupasan khusus. Kemuliaan 40, apakah 40 ya hari 40 tahun? Kenapa masa 40 tahun itu disebut orang apa namanya boleh disebut matang gitu ya, matangnya. Dan 40 tahun Rasulullah diangkat, diresmikan, dilantik menjadi nabi dan rasul. Ya. Karena disebutkan kan apabila umat Rasulullah umurnya sudah 40 tahun lebih. Nah ini. Tapi lebih banyak dosa daripada kebaikan, masih senang mengerjakan maksiat daripada kebaikan, fakabirhu, takbirkan orang itu adalah mayat berjalan. Tuh, ada mayat berjalan. Siapa itu? Umat Nabi kalau sudah umurnya lebih dari 40, senangnya masih nongkrong, senangnya masih ngerjain dosa, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, oh itu disebut mayat berjalan. Sebab orang-orang yang salihin juga di dalam surat Al-Qasas ayat 55, ya. Apa mereka lakukan? Wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengar ucapan lagwa. Lagwa itu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Hamba-hamba Allah mendengar ucapan yang lagwa, a'radu anhu, berpaling, enggak mau dah. Ya. Ilmu itu bukan apa namanya untuk disampaikan, bukan untuk didebat, ya. Qillatul kalam, ya, sedikit ya dalam berbicara. Ini riyadhah yang kedua kita lakukan setelah sedikit tidur, ya, sedikit berbicara. Lalu yang ketiga adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Nah, sedikit makan. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini juga para jamaah pinhari asyam, di siang hari dia puasa. Abdullah ibnu Abbas, malam harinya dia berjaga kemuliaan pribadi Abdullah ibnu Abbas. Ya, sedikit dia tidur di malam hari, siang harinya dia berpuasa. Riyadhah yang kita lakukan juga kalau kita ingin menuju Allah, ingin mendapat ridho Allah, yaitu sedikit makan. Ya. Kenapa kalau terlalu banyak makan para jamaah? Jangankan yang haram, yang halal saja lemes kita. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berpesan kepada saya, "Ma nabata min haram fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aula bih, neraka tempatnya. Betapa tindihnya orang dulu. Ya. Para sahabat, janganlah para sahabat, ulama-ulama kita tindih sekali dari makanan dan minuman itu. Jadi para jamaah, puasa setiap hari Senin dan Kamis ringan. Bangun tengah malam pun ringan. Ya. Salat duha ringan. Semua perintah Allah enteng dan ringan kita lakukan selama yang masuk dalam badan kita halalan thayyibah. Ini kuncinya itu. Ya. Nah, sehingga Abdullah ibnu Abbas ini para jamaah siang harinya dia puasa. Karena itu kalau manusia ingin riyadhah menuju Allah, ya, kita itu menuju Allah hendaknya juga qillatul ta'am, sedikit makan. Ya. Sebab di sini disebutkan Rasulullah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma syabi'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu salasata ayyamin tiba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu, dan keluarganya. Jadi bukan hanya Nabi, Rasulullah dan keluarganya masyaba'a, enggak pernah kenyang. Ya, salasata ayyamin tiba'an, 3 hari berturut-turut.
Jadi Rasul dan keluarganya Nabi nggak pernah merasa kekenyangan selama 3 hari berturut-turut. Ya di sini hatta fariqad dunia, sampai Rasul wafat. Ini yang ditiru Abdullah ibnu Abbas siangnya berpuasa. Kepribadian Abdullah ibnu Abbas, sehingga dia disebutkan tintanya umat dan juga penterjemah Al-Quran yang afdol, orang yang paling afdol, paling mulia menerjemahkan Al-Quran, Abdullah ibnu Abbas. Ya. Nah ini para jamaah, jalan yang kita lakukan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga kita sedikit yang namanya ya sedikit makan. Jadi ini riadoh ya. Riadoh yang kita lakukan. Apa tadi yang pertama sedikit tidur. Yang kedua sedikit kalam, jangan terlalu banyak berbicara ya. Lalu yang ketiga sedikit makan, dan yang keempat riadoh yang kita lakukan menuju Allah itu sedikit berkumpul. Artinya bukan berkumpul ngerumpi gitulah. Kan itu ngobrol menghindari perkumpulan yang membicarakan hal-hal yang nggak ada manfaatnya di situ perkumpulan. Kalau perkumpulan semacam ini ya berkumpul untuk ilmu namanya ya. Nah ini yang jalan yang kita lakukan, subhanallah ya. Ikhwan dan akhwat, lalu yang kedua ya saya sampaikan jalan menuju Allah yang dilakukan nanti berkenaan dengan apa namanya Abdullah ibnu Abbas ini ya, warok. Jadi jalan yang kedua, riadoh itu ada 4 ya, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit kalam, sedikit berkumpul yang tidak ada manfaatnya ya. Lalu yang kedua jalan kita menuju Allah itu yang pertama adalah warok. Warok itu ada 4 juga. Pertama warok adil gitu. Apa warok adil itu? Meninggalkan sesuatu yang sudah diharamkan syariat Islam. Itu namanya warok. Lalu yang kedua warok solihin. Ya. Apa warok solihin ini? Meninggalkan sesuatu yang mengantarkan ke yang haram. Hal-hal yang menjurus kepada yang haram ditinggalin, itu namanya warak solihin. Lalu singkat yang ketiga, waroknya orang-orang muttaqin. Apa itu waroknya orang muttaqin itu? Ya, meninggalkan ya sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya. Kalau bahasanya syubhat. Maaf ya, yang pertama salah ini sedikit tulisannya. Yang pertama warok adil, kedua warok adil itu meninggalkan yang diharamkan syariat. Lalu yang kedua warok salihin, meninggalkan sesuatu yang menjurus atau menuju kepada yang haram. Lalu yang ketiga warok muttaqin, meninggalkan sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya. Yang keempat warok sodikin, dia bukan muarifin. Waroknya sodikin. Waroknya orang sadikin ini yang keempat adalah meninggalkan sesuatu yang halal. Coba, ini paling tinggi ini waroknya, meninggalkan sesuatu yang halal karena ada potensi haram gitu. Jalan menuju Allah warok tingkatan tinggi sadikin. Meninggalkan yang halal, kenapa? Karena khawatir ada potensi menuju haram. Kehati-hatiannya tinggi sekali dah. Nah inilah Abdullah ibnu Abbas ya, para jamaah, dia selalu meninggalkan ya siangnya dia banyak berpuasa. Makanya riadohnya semacam itu. Nah singkat dia para jamaah, gelar daripada Abdullah ibnu Abbas ini tintanya apa namanya umat, dan dia juga dikenal afdal ya, paling afdal penterjematul Quranul Karim. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdullah ibnu Abbas ini kalau tidak salah asyarah ya, usianya 13 tahun. Umur 13 tahun Abdullah ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis, disebutkan sampai 1660 hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas umurnya 13 tahun.
Kenapa? Karena umur 13 tahun itu Rasulullah sudah wafat. Abdullah ibnu Abbas umurnya 13 tahun, terus Rasulullah wafat. Bayang berarti 13 tahun ini waktunya. Sehingga ketika itulah Umar ibnu Khattab berkata, ya, karena Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ajlasahu fi majlisi. Abdullah ibnu Abbas kalau kepada Umar ibnu Khattab selalu dibawa, duduk di dekat Umar ibnu Khattab, duduk di dekat para sahabat, disejajarkan dia duduk oleh Rasulullah. Sehingga kenapa? Kok ini ya masih kecil sejajar? Keluar ungkapan al-alimu kabir wa in kana saghira. Orang yang berilmu itu besar meskipun dia kecil. Subhanallah. Abdullah ibnu Abbas, sehingga beliau ya dalam usia 7 ya kalau tidak salah dalam usia 71 tahun beliau wafat dan meninggal di Taif. Di Taif itu adalah ada Masjid Abdullah ibnu Abbas, di situ makamnya. Di tempat air wudunya wanita itu ya, akhwat, di sebelahnya itu makam Abdullah ibnu Abbas. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan kenapa sih dia memilih tinggal di Taif dan sampai wafat. Ya, satu di antaranya pendapat beliau mengungkapkan, karena saya khawatir kalau mengerjakan maksiat di tanah Haramain, tanah suci, baik di Mekah maupun Madinah. Kalau kita mengerjakan sholat di Masjidil Haram, berlipat pahalanya. Kita mengerjakan ibadah di Madinatul Munawwarah, berlipat pahalanya. Tapi ngerjain dosa juga berlipat. Jangan hanya pahala doang yang dilipat gandakan oleh Allah. Ya, banyak pahala yang kita dapat kalau kita bisa ibadah di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Tapi ketika kita khilaf melakukan dosa, dosa itu pun berlipat ganda. Nah, saya khawatir kalau saya khilaf nanti ngerjakan dosa, memang banyak ya pahala yang Allah berikan kalau kita sempat ibadah di situ, kata Abdullah ibnu Abbas. Tapi kalau saya keliru khilaf, dosa saya juga bertambah banyak. Udah saya pilih Taif aja. Makanya di situ dia menghabiskan umurnya, dan banyak khazanah-khazanah ilmu pengetahuan yang kita lihat di dekat Masjid Abdullah ibnu Abbas, makam beliau. Makanya kalau kita mengajak para jamaah ya ke Taif, bagaimana orang-orang Taif melempari Rasulullah, lalu kita ngelihat Masjid Al-Ku ya, tempatnya istirahat Rasulullah, maka kita juga mampir harus itu ke Masjid Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini para jamaah ya, kemuliaan, keutamaan daripada Abdullah ibnu Abbas ya. Mudah-mudahan kita mendapat kebarokahannya ya dengan melihat biografi beliau ya. Tinggal nanti akan ada pesan Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas, itu yang tertera di dalam hadis atau kitab hadis Arba'in, atau dalam kitab Riyadhus Shalihin diabadikan bagaimana pesan Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas. Intinya tadi para jamaah, jangan tinggalkan, doakan, pegang kepala anak kita, Allahumma faqihu fiddin wa alimut tafsir wa ta'wil. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah terus kepada Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan iman takwa, kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan takwa. Tentunya kami secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.